Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang komunikasi geopolitik berkaitan dengan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran, di mana Iran itu kan menjadi salah satu negara yang menjadi musuh bagi Amerika Serikat dan terutama musuh bagi Israel. Ini menjadi menarik karena dalam beberapa hari terakhir, dalam seminggu terakhir, Amerika Serikat sudah menyatakan akan memberikan bantuan kepada para demonstran. Dalam hari ini tanda kutip bantuan itu kan dianggap oleh banyak analis, oleh banyak pihak termasuk saya itu adalah merupakan bentuk intervensi militer kepada Iran. Tetapi ini yang menjadi menarik karena dalam 2 hari terakhir, dalam 3 hari terakhir bisa saja bahwa bantuan itu tidak segera muncul. Amerika Serikat itu pada hari Kamis yang lalu itu sudah menyatakan bahwa akan segera menginvasi atau istilahnya bantuan itu on the way, gitu kan, invasi on the way. Tetapi dalam kenyataannya hal itu tidak terjadi. Sebenarnya ada apa gerangan? Saya akan mendiskusikannya bersama teman-teman tentang berkaitan kegagalan Amerika Serikat saat ini untuk tidak menginvasi Iran. Ada apa gerangannya? Jadi apa saja yang memisu? Yang pertama itu adalah kabar tentang bahwa bantuan yang dikirim oleh Amerika itu sekarang sudah on the way, tetapi dalam kenyataannya kan tidak. Itu menjadi faktor yang utama. Dalam hal ini saya mengetahui informasi, gitu kan, berdasarkan yang saya baca di Press TV bahwa Amerika Serikat bantuan Amerika Serikat, mungkin bantuan ataupun bantuan dengan tanda kutip, gitu kan, Amerika Serikat itu berhasil digagalkan oleh Iran. Bantuan apa saja itu? Bantuan itu adalah 60.000 senjata yang dikirim oleh Mossad kepada para musuh-musuh utama Khamenei. Dengan demikian, 60.000 senjata itu bukan senjata istilahnya, bukan jumlah yang kecil, tapi jumlah yang sangat banyak. Dan itu bantuan itu dianggap oleh bantuan itu tanda kutip itu senjata-senjata itu akan dikirim kepada sel-sel para pejuang yang memang melawan ataupun menjadi musuh tentara Garda Revolusi. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa bantuan 60.000 senjata itu bisa disita atau bisa digagalkan oleh Iran? Apakah itu dalam bentuk aksi sporadis penggagalan pengiriman senjata tersebut, atau aksi itu memang bertahap di banyak pihak, ataupun itu hanya klaim yang dilakukan oleh pemerintah Iran saja? Itu belum bisa dipastikan, diketahui bagaimana. Tetapi informasi ini kan awalnya itu dari media pemberitaan pemerintah. Dengan demikian, maka ini bisa saja menjadi suatu klaim yang sepihak, tetapi bisa saja ini menjadi suatu kebenaran, karena dengan kegagalan mengirim bantuan tersebut maka bisa saja itu menjadi pertimbangan utama Amerika tidak jadi melancarkan serangan. Jadi upaya untuk membenturkan antar berbagai pihak di Iran dengan upaya untuk mewujudkan perang saudara di Iran bisa saja itu mengalami kegagalan dengan adanya penyitaan 60.000 senjata tersebut, hingga akhirnya pemerintah Amerika Serikat pun berpikir berulang kali, dengan adanya penyitaan senjata itu maka gitu kan, upaya invasi itu lebih baik dibatalkan. Ini menjadi hal yang menarik karena sebenarnya Mossad ataupun kelompok-kelompok intelijen CIA dan Amerika Serikat kan sudah berulang kali menyatakan bahwa mereka itu sudah membangun sel-selnya di Iran, dan sel-sel tersebut tentunya bergerak, gitu kan, tentunya sudah bergerak sangat masif, terutama dalam mewujudkan ataupun mendorong terjadinya suatu demonstrasi yang berskala besar dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Apalagi demonstrasi tersebut itu cenderung rusuh dan terjadi banyak pembakaran
di kantor polisi, serangan kepada kantor polisi, apalagi beberapa media di Iran sudah menyatakan bahwa ratusan polisi sudah dibunuh gitu oleh para operator di sel teroris tersebut, dan ini menjadi suatu ketegangan yang memuncak gitu. Jadi kan dengan dengan menjadikan dengan menjadikan dengan menjadikan bahwa menjadikan upaya sel-sel intelijen yang sudah dibangun Mossad dan CIA tidak bisa bersatu ataupun tidak bisa mengangkat senjata karena tidak adanya pasokan, maka dukungan di dalam negara pun akan semakin sedikit untuk bisa mengkudeta Khamenei ataupun pemerintahan Iran. Demikian dengan demikian, maka Amerika Serikat pun mampu untuk menunda ataupun membatalkan invasi ke Iran. Itu merupakan analisis yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana Khamenei itu memberikan show force, memberikan suatu pertunjukan ke dunia luar bahwa dia itu memiliki dukungan yang sangat kuat, terutama dukungan dari rakyatnya. Itu apa? Dalam beberapa video propaganda yang dirilis oleh beberapa media Iran dan beberapa akun dalam kutip akun bajarnya Iran, itu menunjukkan bahwa banyak sekali video yang menunjukkan demonstrasi dihadiri oleh ribuan. Ini menunjukkan bahwa upaya propaganda tandingan ini sangat penting dikarenakan upaya untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Iran itu memiliki legitimasi. Jadi pemerintahan Iran itu memiliki suatu dukungan yang luas, itu kan di kalangan masyarakat dan tidak di kalangan pendukungnya. Apakah itu menjadi suatu hal yang positif atau tidak? Dan itu kan menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Iran itu masih mendapatkan apresiasi, masih memiliki loyalitas, dan demonstrasi tersebut juga untuk menjadi semacam counter attack, yaitu sebagai serangan kepada para para musuhnya atau para perusuh di negara tersebut. Jadi ada upaya untuk saling membenturkan antara pendukung pemerintah Iran dengan para pengkritik ataupun mereka yang anti terhadap Khamenei. Namun demikian dan namun demikian upaya tersebut tidak bisa serta-merta gitu kan untuk meyakinkan Amerika, tetapi juga itu juga bisa juga menjadi salah satu pendorong bagi Donald Trump untuk melihat bagaimana komposisi antara kaum yang melawan Khamenei dengan mereka yang mendukung. Ketika ternyata retorika di media sosial bahwa mereka yang mendukung itu jumlahnya lebih besar, ya kan? Jumlahnya banyak, gitu kan? Menunjukkan adanya semacam ketakutan. Jadi ketika serangan itu dilaksanakan ternyata tidak bisa memberikan dampak, ya kan, lebih besar di Iran, bisa jadi itu menjadi suatu hal yang percuma ataupun sia-sia saja. Karena kan Amerika sudah pernah membantu Israel gitu kan dalam melakukan serangan gitu kan. Dalam melakukan serangan perang 12 hari pada Juni tahun lalu gitu, dan hasilnya apa? Hasilnya saya kira itu sia-sia karena kan Iran tetap berdiri kokoh, Khamenei tetap berkuasa, di mana negara tersebut sudah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah negara yang kuat gitu. Mereka memiliki pemerintahan yang kuat yang mampu menyerang gitu, bahkan menyerang ya, memberikan balasan kepada Israel. Bahkan gitu kan di berita-berita jadi kita ketahui bahwa banyak kota-kota Israel terutama Haifa, kota pelabuhan yang di Israel itu kan ibaratnya beberapa gedung hancur dan ratusan rudal Iran itu mampu menembus pertahanan Iron Dome. Ini kan menjadi suatu kelebihan gitu kan, menjadi suatu suatu tanda kutip itu kemenangan bagi Iran. Kemudian selanjutnya itu adalah bagaimana Khamenei nomor 3 ya, alasan yang nomor 3, Khamenei mampu mendapatkan dukungan yang sangat luas terutama di kalangan pasukan Garda Revolusi.
Kita ketahui militer Iran itu kan terjadi ada beberapa bagian ya. Salah satu pendukung utamanya militer Iran, bahkan itu bisa dikatakan bukan bagian dari militer Iran, itu adalah pasukan Garda Revolusi. Pasukan Garda Revolusi adalah pasukan yang dibentuk setelah revolusi Iran di tahun 1979, dan itu merupakan pasukan yang memiliki berbagai cabang, termasuk pasukan di udara, pasukan balistik, pasukan rudal, pasukan antariksa, pasukan darat, pasukan intelijen. Salah satu tokoh pemimpin yang pernah memimpin Garda Revolusi itu adalah Jenderal Soleimani. Soleimani itu pernah dirudal oleh Iran ketika dia berkunjung di Suriah. Ini kan menunjukkan ya bagaimana pengaruh IRGC atau pasukan Garda Revolusi Islam itu sebenarnya memiliki pengaruh yang kuat. Mereka bukan hanya mendukung Khamenei di dalam membangun kekuatan militer di dalam negerinya, tetapi pasukan Garda Revolusi itu juga memiliki sel-sel jaringan yang bersifat internasional, bukan hanya di negara Timur Tengah, tetapi negara-negara Eropa, negara-negara Amerika. Mereka memiliki jaringan sel intelijen yang sangat kuat dan beroperasi dengan sangat masif, dan upaya mereka adalah upaya untuk menyukseskan untuk menyukseskan untuk menyukseskan untuk menyukseskan segala bentuk kebijakan pemerintahan Khamenei. Dan ini menunjukkan bagaimana operasi Garda Revolusi itu selalu tanda kutip itu ditakuti oleh Mossad, ya kan? Tanda kutip juga mereka itu menjadi pasukan elit, ya kan? Pasukan elit yang juga ditakuti oleh Amerika dan ditakuti oleh Israel. Dan itu juga menjadi alasan kenapa Amerika Serikat batal untuk melakukan serangan ataupun mengkudeta Khamenei. Kemudian dukungan dari Garda Revolusi tidak hanya cukup, tetapi mereka itu memiliki milisi yang disebut milisi Basij. Mereka itu adalah milisi-milisi di kalangan anak muda, atau bisa disebut dalam dunia militer disebut dengan para militer. Mereka adalah pendukung setia dari Khamenei. Para militer ini bukan masuk dalam struktur kekuatan Garda Revolusi, tapi mereka itu umumnya itu menjadi aktor ataupun menjadi penggerak dalam berbagai aksi untuk mendukung Khamenei. Dalam hal ini, kalau bisa saya katakan bahwa aksi demonstrasi kemarin di Iran itu juga salah satunya itu didukung penuh oleh para militer Barzis. Mereka itu beraksi biasanya dalam aksi demonstrasi. Jika teman-teman pernah menonton film serial berjudul Tehran, itu di situ juga disebutkan bagaimana milisi Bazi itu menggelar demonstrasi ketika ada demonstrasi anti Khamenei dilaksanakan. Mereka bahkan cenderung melakukan aksi kekerasan di film itu ya, karena film itu memang dibuat oleh Israel ya, dibuat oleh Israel dan Amerika. Ini menunjukkan bahwa ketika milisi basis ini bergerak, maka mereka bukan hanya bertindak dengan seragam, tetapi mereka bisa bertindak dengan kekuatan berbaju sipil. Mereka itu hidup di kalangan masyarakat ataupun hidup bersama dengan masyarakat Iran, dan ini menjadi suatu hal yang menarik ketika dukungan itu bisa diraih oleh Khamenei dan bisa dimaksimalkan oleh Khamenei, sehingga upaya untuk melanggengkan kekuasaan itu bisa terjadi. Kemudian saya kira itu 5 ya, saya lupa itu nomor berapa. Selanjutnya itu adalah bagaimana Khamenei itu juga mampu meyakinkan dukungan itu kan dari Rusia dan Cina untuk terus membackup dia gitu kan. Kita ketahui bahwa Khamenei itu memiliki alat diplomasi yang sangat kuat. Mereka kedekatan dengan Rusia dan Cina itu bukan dipandang sebelah mata. Dengan demikian,
upaya untuk memohon bantuan kepada Rusia, upaya memohon bantuan kepada Cina itu dalam bentuk diplomasi, tekanan-tekanan diplomasi yang dilakukan oleh Rusia dan Cina, diyakini oleh Khamenei itu memberikan semacam pukulan telak bagi Amerika Serikat, bagi Trump untuk tidak menyerang Khamenei. Dan diplomasi-diplomasi yang dilakukan oleh Khamenei itu pun terbukti, ya kan? Dengan salah satu contohnya yang sudah saya baca informasinya itu bagaimana presiden Rusia Vladimir Putin itu kan menghubungi langsung, bahkan menelpon langsung presiden Iran untuk mendiskusikan tentang upaya meredakan ketegangan, dan itu dilakukan pada hari Kamis ya, kalau nggak Kamis dan Jumat gitu. Kemudian bukan hanya itu, bahkan Presiden Putin itu meminta gitu kan, menelpon langsung kepada Presiden Benjamin Netanyahu bahwa ketegangan Iran dan Israel harus diturunkan. Dalam hubungan telepon antara Putin dan Netanyahu, Putin bermain sangat cerdas, ya. Dia tahu bahwa segala putusan serangan kepada Iran itu bukan ditentukan oleh Donald Trump, tetapi ditentukan langsung oleh kepada Benjamin Netanyahu, karena Israel merupakan aliansi langsung dari Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah, dan Israel itu memiliki kepentingan yang langsung untuk bisa menegosiasikan program nuklirnya, untuk bisa menegosiasikan program berbagai senjatanya dan lain sebagainya. Jadi musuh utama sebenarnya Iran, musuh utama Khamenei itu adalah Israel. Jadi Putin memainkan strategi yang sangat cerdas. Jadi ketegangan di Iran itu langsung mereda, ya kan? Ketegangan antara Iran dan Amerika pun langsung mereda, dan Trump pun mungkin saja berulang kali akan berpikir bahwa ketika dia akan melakukan serangan ke Iran, tetapi itu tidak mendapatkan dukungan dari Khamenei, tidak mendapatkan dukungan dari tidak mendapatkan dukungan dari Netanyahu, maka itu menjadi suatu percuma. Selain itu, diplomasi juga dimainkan oleh Iran dengan cara menghubungi beberapa sekutu utama Amerika Serikat di negara-negara Arab. Kita ketahui sekutu Amerika Serikat, mayoritas negara-negara Arab itu adalah sekutu utama dari Amerika. Kita lihat saja Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan banyak negara lainnya, termasuk Bahrain juga. Ini Emirat Arab apalagi itu sekutu utama. Jadi negara-negara Arab itu sudah mendorong ataupun menekan Donald Trump agar tidak melakukan serangan ke Iran. Karena apa? Karena itu diminta langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran. Jadi Menteri Luar Negeri Iran itu sudah menghubungi kolega-koleganya di negara-negara Arab agar tidak perlu, agar menekan Amerika agar tidak perlu menyerang Iran. Jadi diplomasi itu lebih diutamakan, dan tentunya permintaan-permintaan itu ditunjukkan seperti Arab Saudi sudah mengatakan bahwa tidak akan mengizinkan Amerika menggunakan wilayah udaranya untuk menyerang Iran, dan itu menjadi suatu kesulitan bagi Amerika ketika tidak diperbolehkan menggunakan wilayah udara Arab Saudi dalam menyerang Iran. Selanjutnya adalah bagaimana negara-negara di Arab itu kan memiliki banyak pangkalan militer, gitu kan, memiliki pangkalan militer Amerika Serikat, dan mereka juga mengalami ketakutan lah ketika ada rudal-rudal Iran kembali berseliweran. Iya, ketika rudalnya itu jatuh dapat sasaran di pangkalan militer Amerika, nggak apa-apa gitu, bisa saja kan kayak gitu. Tetapi bagaimana ketika rudal itu jatuh atau ke tempat lain atau menyasar ke tempat lain, sehingga itu menjadi suatu perhatian utama. Dan selain itu negara-negara Arab juga tidak menginginkan kan ketegangan antara Iran, Amerika, dan Israel itu terus-menerus akan terjadi, karena tentunya itu akan mengganggu stabilisasi keamanan di Iran, dan itu juga akan berdampak kepada ekonomi
negara-negara Arab, apalagi Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Mereka itu merupakan negara yang mengandalkan pariwisata sebagai sektor ekonomi yang mendukungnya. Ketika terjadi perang, tentunya masyarakat ataupun wisatawan itu dari berbagai negara akan mengalami sedikit ketakutan, dan mereka berpikir untuk tidak melakukan kunjungan wisata ke negara-negara Timur Tengah. Selain juga, perang itu juga akan berdampak luas, terutama dengan kenaikan harga minyak. Ketika hal itu terjadi, bukan itu tentunya menguntungkan negara-negara Arab, tetapi juga akan berdampak kepada fluktuasi pasokan. Kita ketahui bahwa sangat berbahaya juga ketika Iran memblokade kapal-kapal tanker di Selat Hormuz. Selat Hormuz itu satu selat yang sangat strategis di Timur Tengah, sehingga ketika itu terjadi blokade, maka bisa dijadikan pasokan gitu kan, pasokan minyak gitu kan, dari Timur Tengah ke negara-negara arah ke negara-negara lain, itu pasti akan terganggu, dan itu berbahaya bagi industri minyak itu sendiri. Selanjutnya, invasi Amerika ke Iran gagal itu karena Amerika bisa saja berpikir bahwa Khamenei itu bukanlah Nicolas Maduro. Ini jelas bahwa sangat berbeda antara Khamenei dengan Nicolas Maduro. Intelijen intelijen Amerika, CIA, NSA itu tidak bisa meyakinkan, ya kan, tidak meyakinkan aktor-aktor di Iran untuk bisa menentukan siapa pengganti, gitu kan, siapa pengganti Khamenei ke depannya, dan bahwa belum tentu juga ada jaminan bahwa pemerintahan pemerintahan Iran akan stabil. Dan ini menjadi hal yang menarik ketika kita juga berbicara bahwa Amerika tentunya akan berpikir ke depan, what the next, siapa yang berkuasa dan lain sebagainya. Ketika melihat tidak ada pengganti Khamenei ke depannya, itu maka akan susah. Misalnya kita akan melihat Reza Pahlavi, salah satu putra mahkota, saya bilang itulah mahkota monarki Iran, yang merupakan keturunan dari Syah Iran, ya, yang mengklaim bahwa dia berhak untuk menjadi rajanya Iran. Tetapi apakah rakyat Iran mau dipimpin oleh raja? Tentunya tidak juga. Dan dukungan Pahlavi pun hanya retorika di media sosial semata, tidak lebih dari itu, karena dia tidak memiliki basis monarki. Basis monarkinya dia itu umumnya itu berada di luar negeri Iran atau di luar negeri. Ini menjadi kelemahan juga. Kemudian para tokoh politik, kita berbicara para tokoh politik, apakah tokoh politik internal atau tahanan politik ini pikiran itu bisa menjadi suatu kekuatan? Belum jadi. Tingkat oposisi di Iran itu sangat sedikit, gitu kan, tidak terlalu besar. Kaum moderat, kaum garis keras itu masih tetap mendominasi. Dengan demikian, upaya untuk mencari pemimpin alternatif itu sulit untuk didapatkan. Berbeda dengan di Venezuela sudah banyak pemimpin alternatif, kemudian militernya dipegang, sehingga upaya untuk menculik Maduro itu akan lebih mudah dan lebih sukses dan lebih efektif untuk dijalankan. Kemudian bahwa alasan bahwa Iran itu bukan Venezuela ini juga ditunjukkan bagaimana adanya perbedaan keduanya, bahwa Iran itu merupakan bangsa besar, mereka adalah bangsa Persia, bangsa yang memiliki peradaban yang sangat panjang. Mereka pernah menjadi bangsa yang pernah berkuasa di berbagai wilayah, dan mereka adalah bangsa yang besar. Beda dengan Venezuela baru bangsa yang kemarin sore. Dan kemudian ideologi antara Iran dan Venezuela itu berbeda. Ideologi Iran adalah ideologi yang berbasis kepada agama, sedangkan ideologi di Iran itu merupakan ideologi yang berbasis kepada sosialis, dan itu adalah hasil produk manusia. Kalau orang berpikir bahwa ideologi akan lebih kuat, gitu, tentunya itu kan menjadi suatu jaminan. Iran pernah berperang. Kalau kita ketahui, Iran pernah berperang dengan Iran bukan negara yang berperang, negara yang memang masyarakatnya itu masyarakatnya
siap berkorban untuk bangsanya, bukan saja untuk pemimpinnya, tapi juga saja untuk agamanya. Dengan demikian kekuatan ideologis itu menjadi penghalang bagi Amerika untuk bisa menyerang Iran, dan itu menjadi kekuatan utama bagi Khamenei gitu kan, untuk menakuti Israel dan menakuti Amerika Serikat. Saya kira itu penjelasan saya kenapa Amerika Serikat tidak jadi menyerang Iran, dan Trump harus berpikir berulang kali untuk bisa membatalkan aksinya dalam menyerang Iran. Terima kasih. Jangan lupa kasih opini di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.